Kenapa mas? Kenapa? Ada apa? Itu deh ular deh. Itu ular di samping kamu deh. Nah saat itu ini membuat lebih aneh lagi. Pasalnya istri Kang Biin ini benar-benar gak ngeliat adanya sosok ular yang melilit sebuah pohon. Jaraknya ini gak jauh dari dimana istri Kang Biin ini berdiri. Yang ngeliat sosok numpang gelap yang sedang duduk di atas gerobaknya. Dan sosok itu merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya menyeramkan. Dimana lagi kalau bukan channel Tapak Misteri. Nah, berhubung video kali ini durasinya lumayan panjang, jadi saya saranin untuk kalian semua buruan cari posisi ternyaman, ambil cemilan, dan langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi dulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah. Ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh seseorang. Dan orang itu adalah Kang Biin. Kisah yang dibagikan oleh Kang Biin kepada saya, ini merupakan kisah yang pernah ia alami pada tahun 2014. Saat Kang Biin ini sedang berprofesi sebagai seorang penjual martabak keliling yang sangat pemberani. Karena ia itu tak jarang pulang di tengah malam apabila saat itu kondisi dari dagangannya ini ramai pembeli. Nah, di suatu hari saat dimana Kang Biin pulang tengah malam, saat itu Kang Biin ini melintasi sebuah jalan yang jalannya itu sangat menyeramkan dulur. Karena di samping kanan dan kiri jalan itu merupakan tempat pemakaman umum. Itu kanan kirinya itu kuburan. Nah, Kang Biin itu mau tidak mau harus melintasi tempat itu atau jalan itu. Karena itu merupakan jalan satu-satunya menuju rumah dia. Saat melintasi jalan itu, Kang Biin ini tak sengaja yang ngeliat kayak selembaran uang. Dan setelahnya diambil. Nah, ternyata itu memang benar uang dengan nominal Rp100.000. Di situ tanpa berpikir panjang, Kang Biin langsung masukin uang itu ke dalam laci gerobaknya. Setelah itu Kang Biin melanjutkan perjalanan. Belum jauh ia berjalan dari tempat itu, tiba-tiba Kang Biin mendengar ada suara dari seorang wanita yang manggil Kang Biin. Bang, beli. Suaranya jelas banget didengar sama Kang Biin. Saat mendengar suara itu, Kang Biin langsung berhenti. Dia nengok kanan kiri. Tapi nggak ada siapapun di sana. Bener-bener nggak ada orang lain selain Kang Biin. Nah setelah itu, Kang Biin ini langsung kayak mau ngelanjutin perjalanannya lagi. Baru selangkah dia dorong gerobaknya, tiba-tiba kedengeran lagi. Tapi beda suaranya dulur. Suara kali ini itu merupakan suara tangisan dari seorang laki-laki. Jelas banget. Di situ Kang Biin bingung. Ini siapa yang nangis tengah malam? Entah apa yang ada di pikiran Kang Biin. Dia nyari asal suara itu. Dia masuk ke dalam area pemakaman. Dia cari sekelilingnya. Dia nggak
sama sekali nggak nemuin siapapun di sana selain dia sendiri. Setelah mencari cukup lama, dia keluar dari pemakaman dan dia lanjutin dorong gerobaknya. Saat itu udah nggak ada gangguan lagi. Saat Kang Biin sampai di rumah, itu pukul 1:30. Kang Biin langsung gedor-gedor pintu. Istrinya keluar. Nah setelahnya mereka berdua duduk di ruang tamu sambil ngitungin uang hasil jualan. Saat itu Kang Biin juga cerita tentang apa yang dialaminya. Dia cerita tentang suara-suara itu. Kang Biin ini nyerahin uang hasil dagangannya ke istrinya. Nih uang hasil dagangan hari ini. Nah ini uang yang 100.000. Kamu simpen. Pokoknya jangan pernah kamu pakai sampai aku bilang baru boleh dipakai. Pokoknya kamu simpen. Loh, emang kenapa mas? Emang ini duit dari mana? Udah, kamu gak usah nanya-nanya. Pokoknya kamu simpen aja. Kalau bisa, kamu pisahin sama uang hasil jualan. Istri Kang Biin ini lagi-lagi nanya. Emang ini uang apa mas? Kamu dapat dari mana? Kok saya disuruh misahin? Emang bukan uang dari hasil jualan malam ini? Nah karena merasa kesal dengan pertanyaan istrinya yang begitu banyak sekali, Kang Biin mutusin buat pergi ke kamar mandi. Nah saat Kang Biin ini berada di kamar mandi, Kang Biin tiba-tiba ngedenger suara gedoran pintu kamar mandi. Suaranya kencang. Dor. Dia ngira yang gedor-gedor pintu itu istrinya. Terus dia bilang gini, iya sebentar lagi kok. Nah saat itu gak ada jawaban sama sekali. Setelah Kang Biin selesai dari kamar mandi, Kang Biin keluar. Dia masih heran, ini tadi siapa yang gedor-gedor? Kok gak ada orangnya? Ah mungkin istri saya. Setelah Kang Biin keluar dari kamar mandi dan dia langsung kembali ke kamar, ternyata istrinya itu sudah tertidur di kamar. Kok istri saya udah tidur? Terus siapa tadi yang gedor-gedor? Padahal baru bang. Nah, kok bisa? Giliran Kang Biin ini kembali ke kamar, istrinya udah tidur. Saat di pagi harinya, saat itu tepat pada pukul 3:30 pagi, Kang Biin ngerasa kayak ada yang ngebangunin. Yang ngebangunin ini beda banget sama istrinya. Dengan kondisi sadar gitu, dia ngebuka matanya. Sosok yang ngebangunin Kang Biin ini benar-benar bukan istri Kang Biin. Karena sosoknya yang pertama itu cantik banget, benar-benar wahyu banget. Nah yang kedua, sosok ini itu kayak make semacam kebaya berwarna merah dengan kondisi tangannya, kemudian leher dan telinganya itu udah dipenuhin kayak anting, gelang, kalung. Di situ sebenarnya Kang Biin bingung saat dibangunin itu. Nah Kang Biin ini cuma ngelihat HP dan dia cuma ngelihat jam. Nah setelah itu Kang Biin nyaut sambil kayak agak-agak ngantuk. Nah setelah itu Kang Biin kembali tidur. Nggak lama Kang Biin tidur, dia lagi-lagi dibangunin. Dan kali ini yang bangunin Kang Biin ini benar-benar istrinya. Nah saat itu juga Kang Biin ini bangun dan dia nanya ke istrinya, jam berapa sih dek? Jam 4:30 mas. Ayo bangun subuhan. Hari ini kita ke pasar kan? Oh iya dek. Yaudah mas ke kamar mandi dulu. Dan kemudian dia sholat bareng sama istrinya dia sholat. Tapi di situ Kang Biin tidak menceritakan tentang apa yang ia alami tadi pagi sebelum istrinya membangunkannya. Ia nggak cerita sama istrinya. Saat Kang Biin ini menuju ke pasar, Kang Biin kayak pandangannya terfokuskan ke bagian trotoar. Dia kayak ngeliat ada sosok nenek-nenek yang duduk di pinggiran jalan sambil menatap tajam ke arah Kang Biin. Itu Kang Biin ini melintas naik motor dan nenek-nenek itu kayak matanya ngikutin gini. Tajam banget. Saat itu Kang Biin bilang ke istrinya, dek, tuh kamu lihat nggak nenek-nenek? Istrinya ini nengok kanan kiri. Mana mas? Nenek-nenek mana? Itu dek, tadi yang di pinggir. Nah di situ istrinya ini bingung. Ah, niku kamu mas. Orang nggak ada nenek-nenek kok. Nggak ada mas, mana orang nggak ada. Kang Biin kembali heran loh, kok istrinya nggak lihat? Padahal jelas banget, deket banget jaraknya.
Tapi istrinya ini nggak ngeliat. Setelah mereka berdua sampai di pasar, ini hal lain yang benar-benar dilihat oleh Kang Piin, dan ini membuat Kang Piin kembali merasa heran. Karena Kang Piin kembali melihat sosok nenek-nenek yang sebelumnya ia lihat di jalan itu udah berada di pasar. Nenek-nenek itu udah ada di pasar, dan dia kembali menatap tajam ke arah Kang Piin. Entah apa maksud dari tatapannya itu. Yang jelas dari tatapannya itu kayak tatapan orang yang tidak suka. Dari tatapannya itu sinis banget, melihat ke arah Kang Piin. Nah saat itu istri Kang Piin ini ngerasa Kang Piin kok aneh, suaminya kok aneh. Dia nanya sambil nepuk pundaknya, Mas, kamu kenapa? Kang Piin sambil megang belanjaan, dia bilang, Dek, itu Dek, nenek-nenek yang tadi di jalan. Itu tuh, nenek-neneknya. Itu yang lihat ke arah Mas. Dan di situ, lagi dan lagi, istri Kang Piin ini nggak ngelihat adanya sosok nenek-nenek. Wah, di situ Kang Piin kembali heran. Karena istrinya ini bilang, wah, kamu halu Mas, nggak ada nenek-nenek, mana sih? Nah setelah itu Kang Piin ini kayak bener-bener yakinin istrinya. Itu Dek, sumpah, Mas ngeliat itu nenek-nenek, itu ngeliatin ke Mas. Ayo, kita deketin, kalau kamu nggak percaya. Nah istrinya ini nggak mau, karena dia juga kerasa takut dengan tingkah laku dari suaminya ini. Dia bilang, udah biarin, kalaupun ada nenek-nenek ya udah kita pulang, belanjaannya udah semua. Saat berada di rumah, Kang Piin dan istrinya ini meletakkan barang belanjaannya tadi di dapur. Dan istri Kang Piin ini langsung nyuci baju, nyuci piring, dan beres-beres rumah. Nah, di sini mungkin kalian belum tahu ya, kalau Kang Piin itu biasanya berangkat dagang atau berangkat keliling itu sore hari, habis asar. Dan dia biasanya pulang itu pukul 1 malam. Bergantung juga, kalau misalkan dagangannya masih laris atau lagi rame-ramenya, dia bakal pulang lebih cepat. Tapi kalau dagangannya lagi sepi, dia bakal pulang tengah malam. Kayak tempo hari itu, dia pulang jam 1 malam. Nah, saat Kang Piin ini sedang duduk-duduk di kamar, dia ngerasa kayak ada yang lewat di depan kamarnya. Saat itu Kang Piin langsung keluar. Karena sosok yang lewat itu benar-benar dilihat oleh Kang Piin beda banget sama istrinya. Sosoknya lebih tinggi. Nah di situ Kang Piin ngerasa heran, dia langsung keluar, kayak langsung nyari gitu. Dia keluar dengan gelasahan, dia cari kanan kiri nggak ada. Setelah itu Kang Piin ini duduk di teras. Nah di saat Kang Piin ini duduk, tiba-tiba seekor ular yang melintas di kakinya. Nah yang dirasakan oleh Kang Piin, ular itu kayak lewat di atas kakinya, di pergelangan kakinya. Dia langsung ngangkat kakinya, setelah ditengok di bawahnya nggak ada satupun ekor, satupun ular itu nggak ada. Dia nggak nemuin, bahkan hewan lain pun nggak ada di situ. Karena Kang Piin merasa takut, dia masuk lagi ke dalam rumah. Dia duduk di bangku ruang tamu. Saat duduk di bangku ruang tamu, lagi-lagi dia ngeliat ada sekelebat bayangan yang melintas di sampingnya. Nah, seperti ini gambarannya dulu. Saat itu, Kang Piin ini duduk di depan televisi, dan di samping Kang Piin, samping kirinya, ini jalan dari luar menuju belakang atau menuju dapur. Nah, disitulah Kang Piin ini ngeliat kayak ada bayangan yang benar-benar cepat sekali. Jalannya ini cepat banget, serat. Dia benar-benar kaget. Apa itu? Nah, setelahnya dia langsung lari ke belakang. Dia cek ke bagian belakang. Saat itu Kang Piin melihat istrinya yang lagi ngejemur pakaian. Secara tiba-tiba Kang Piin ini teriak sambil ngacungin tangannya ke arah sang istri. Astagfirullahaladzim, Dek, awas Dek, itu Dek, awas, kamu minggir, awas. Dan di situ istri Kang Piin heran dong dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Kang Piin. Apa Mas? Kenapa? Ada apa? Itu Dek, ular Dek, itu ular di samping kamu Dek. Ini membuat lebih aneh lagi. Pasalnya istri Kang Piin ini benar-benar nggak ngeliat adanya sosok ular yang melilit sebuah pohon. Jaraknya ini nggak jauh dari dimana istri Kang Piin ini berdiri. Nah karena istri dari Kang Piin ini nggak ngeliat sosok itu,
Secara refleks, Kang Biin langsung menarik tangan istrinya dan dia bawa masuk ke dalam rumah. Setelah istri Kang Biin dan Kang Biin ini sudah berada di dalam, Kang Biin langsung nutup pintu belakang. Dan di situ dia langsung kayak ngos-ngosan gitu loh nafasnya. Nah, Kang Biin ini juga bilang ke saya kalau ular yang dilihat oleh Kang Biin itu benar-benar besar banget. Ular ini lebih besar daripada pohon yang dililit. Di situ Kang Biin ngerasa panik. Dan Kang Biin juga bilang kalau di bagian kepala ular itu semacam kayak ada tanduk. Ada satu tanduk. Mata ular ini benar-benar ngeri banget, menyeramkan sekali. Matanya merah dan lidahnya itu besar. Kang Biin bilang gitu ke saya. Setelah kejadian tersebut, tibalah di sore harinya, Kang Biin kembali mulai berdagang. Saat itu, malam hari, dagangan Kang Biin benar-benar laris manis. Sampai habis semuanya. Dagangannya ini habis, laris banget. Nah dari situlah Kang Biin ini pulang lebih awal. Kang Biin kembali melintas di jalan yang sebelumnya ia lewati. Jalan yang sisi kanan dan kirinya itu merupakan sebuah pemakaman. Nah saat itu Kang Biin kembali mengalami gangguan mistis. Benarnya ya, saat itu Kang Biin ini belum sadar akan hal itu. Gini, awalnya Kang Biin mendorong gerobak itu. Dia merasa itu pertama enteng gerobaknya. Karena ya dagangannya udah habis dan dia cuma bawa barang-barangnya. Namun saat itu Kang Biin tiba-tiba merasa gerobak yang ia dorong itu menjadi berat banget. Nah ternyata secara tiba-tiba Kang Biin mendengar suara sosok wanita dari atas gerobaknya. Dia pelan-pelan nengok ke atas, nengok kepala, dan dia ngeliat sosok yang sedang duduk di atas gerobaknya. Dan sosok itu merupakan sesosok kuntilanak. Wah, di situ Kang Biin udah bener-bener gak karuan sekali. Dia sempat berpikir untuk berlari dan ninggalin gerobaknya. Tapi dia kembali berpikir lagi. Kalau misalkan dia lari ninggalin gerobaknya, terus dia datang lagi gerobaknya sudah hilang, raib, dia gak bisa jualan lagi. Saat itu Kang Biin cuma bisa kembali nundukin kepalanya sambil menjamkan matanya. Dia sambil komat kamit baca doa. Setelah benar-benar ngerasa suara itu udah hilang, Kang Biin baru beraniin untuk buka mata. Dia kembali nengok ke atas dan alhamdulillah sosok itu udah gak ada di sana. Setelah itu Kang Biin langsung melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Setelah sampai di rumah, Kang Biin ini melihat istrinya yang sudah berdiri di depan pintu. Nah saat itu Kang Biin parkirin gerobaknya di teras sambil bilang ke istrinya, "Kamu ngapain dek? Kok belum tidur?" Dari pertanyaan Kang Biin, istrinya ini sama sekali gak ngejawab. Istrinya cuman melototin Kang Biin dari pintu. Tatapannya benar-benar tajam, benar-benar kayak nakutin banget, kayak orang yang mau marah gitu. Tapi di situ Kang Biin masih berpikir positif. Mungkin istrinya ini merasa uang yang kemarin Kang Biin kasih itu tidak mencukupi. Di situ Kang Biin ya tenang-tenang saja, karena pada malam itu Kang Biin megang uang banyak hasil jualannya. Saat Kang Biin selesai parkirin gerobaknya, dia beranjak menuju dalam rumah. Sebelum Kang Biin sampai di pintu depan, istrinya ini langsung balik badan dan dia langsung ngelangkahin kakinya menuju dapur. Kang Biin ini benar-benar jelas banget ngeliat kalau istrinya itu melangkahkan kaki menuju dapur. Dan Kang Biin ya berpikir positif, mungkin mau bikinin minuman. Seperti biasanya, Kang Biin duduk di ruang tamu sambil nunggu istrinya datang. Tapi lama dia menunggu di situ. Dia ini heran, kok
nggak balik-balik. Ini bikin kopi atau apa? Lama banget. Kang Piin ini manggil, dek, lama banget sih bikin kopinya. Dan ternyata nggak ada jawaban dari panggilan itu. Sama sekali nggak ada jawaban. Karena merasa kesal, Kang Piin langsung bangun dari duduknya. Dan dia berpikiran untuk mengecek ke dapur. Nah, sebelum Kang Piin ini melangkah ke dapur, dia sempetin buat masuk ke kamar untuk menaruh atau meletakkan tasnya di sini. Suatu hal yang benar-benar ngebuat Kang Piin heran, bingung, dan saat berada di dalam kamar, Kang Piin melihat istrinya yang sedang terbaring tidur di ranjang. Kang Piin bertanya-tanya ke dirinya sendiri, terus siapa yang tadi menuju dapur kalau istrinya ada di situ? Setelah melihat hal itu, Kang Piin ini langsung nyamperin ke dapur. Dia langsung langkahin kakinya ke dapur, dia cari di dapur. Di semua sudut ruangan yang ada di dapur, dia sama sekali nggak nemuin siapapun di sana. Lama dia cari-cari, kamar mandi dicek, sambil bilang, siapa di situ? Hei, kamu siapa? Sambil bilang-bilang gitu. Tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Nah, setelah benar-benar kesal dengan pencarian yang nggak ada ujungnya itu, Kang Piin mutusin buat kembali. Dia kembali ke ruang tamu dan dia duduk sembari berpikir tentang deretan hal-hal aneh yang dialami semenjak dia nemu uang 100.000 di jalan itu. Dia berpikir, ini sebenarnya ada apa? Kok bisa sampai segininya? Pagi harinya ternyata Kang Piin ini udah mutusin buat menemui seseorang yang ia kenal. Dan seseorang itu bernama Kang Badul. Kang Badul itu seorang yang bisa dikatakan pinter ya. Nah, dia ini berteman dengan Kang Piin semenjak sekolah. Nah, saat itu, hari itu Kang Piin ini mutusin untuk tidak berjualan. Dia mutusin untuk datang ke tempat Kang Badul. Dan dia datang juga nggak sendiri, dia ajak istrinya. Bahkan dia bilang ke istrinya, uang yang 100.000 yang disuruh Kang Piin untuk misahin itu dibawa. Dan dibawa, benar saja dibawa uang itu. Nah, setelah sampai di rumah Kang Badul, disitulah Kang Piin menceritakan tentang apapun yang terjadi. Semuanya, dari awal ia menemukan uang 100.000 itu, sampai ia mengalami gangguan-gangguan mistis. Itu dia ceritakan. Dan Kang Badul ini hanya menjawab. Dia bilang gini, uangnya dibawa nggak? Kamu bawa nggak uangnya? Oh iya, saya bawa nih uangnya. Nah, setelah itu Kang Piin ini nyerahin uangnya ke Kang Badul. Nggak tahu apa dan untuk apa uang itu oleh Kang Badul. Tapi yang pasti uang itu seakan-akan dicek, benar-benar dicek, dipegang, dilihat, dibolak-balik. Sampai pada akhirnya uang itu diletakkan di sebuah nampan yang di bawahnya itu udah ada kayak bunga gitu, kembang. Letakkan di situ. Kang Badul berkomat kamit seakan-akan membaca mantra. Setelah hal itu selesai, Kang Badul ambil uangnya dan dia bilang, kamu beruntung. Nah, beruntung? Beruntung kenapa tuh? Iya, kamu beruntung. Kamu datang ke sini itu tepat waktu sebelum kamu pakai uang ini untuk belanja. Nah, kok bisa gitu? Kamu tahu ini uang apa? Ini uang pasangan. Uang pasangan yang digunakan oleh segelintir orang untuk bahan pesugihan. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Badul, Kang Piin ini langsung kaget. Dia langsung nyebut, astagfirullahaladzim. Dul, terus gimana? Aku gak apa-apa kan? Aku gak bakal jadi tumbal kan? Kang Badul ini cuman, dia ketawa sambil bilang, dah, gak apa-apa In, kamu tenang aja. Bahkan, kalau kamu pakai uang ini itu gak apa-apa. Setelah ini kamu mau pakai uang ini gak apa-apa. Yang penting satu pesan aku, jangan pernah kamu gunain uang ini untuk hal-hal yang
negatif, seperti berjudi dan lain sebagainya. Pokoknya kamu gunain uang ini untuk kebutuhan hidup kamu, nggak masalah. Pokoknya nggak apa-apa, aku bakal ada di belakang kamu. Nah, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Kang Badul, Kang Piin ini kayak ngerasa lega gitu loh. Lega. Saat itu mereka berpamitan. Ya udah, aku pulang dulu ya Dul. Makasih banget kamu udah bantu aku. Iyain, nggak apa-apa. Orang kita ini temen kok. Kita CS dari dulu. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu kontak aku aja. Setelah sampai di rumah, mereka berdua ngobrol tentang apa yang akan mereka gunakan dengan uang itu. Kang Piin ini masih kayak ngerasa takut gitu loh. Walaupun Kang Badul udah bilang udah nggak apa-apa dipakai aja uangnya. Tapi Kang Piin masih ngerasa kayak takut. Dan pada akhirnya Kang Piin memutuskan untuk memasukkan uang itu ke dalam kotak amal masjid. Nggak kebayang mungkin setannya bakal gimana. Mungkin kepanasan, kebakaran atau gimana. Nah setelah itu, di malam harinya, saat dimana Kang Piin sedang tidur, ia mendapati sebuah mimpi. Nah mimpinya ini benar-benar di luar akal manusia, di luar nalar kita semua. Nah dalam mimpinya, dia ngelihat ada beberapa makhluk yang tampaknya benar-benar ngeri. Ada semacam kayak kuntilanak lah, pocong lah. Bahkan Kang Piin ini ngelihat ada sosok ular berkepala manusia dalam mimpinya itu. Nah, sosok-sosok itu berdiri tepat di depan Kang Piin. Dan di samping Kang Piin itu ada seseorang yang berdiri dengan pakaian serba putih sembari megang sebuah tasbih. Kalian mungkin bertanya-tanya, siapa orang itu? Orang itu Kang Badul. Dengan pakaian serba putih, kemudian peci di kepala. Para sosok ini berada di depan. Seakan-akan mereka berdua ini akan berperang gitu. Nah, ada salah satu makhluk yang berkata, "Hei, kamu, gak usah ikut campur. Serahkan anak itu ke saya. Kamu gak usah ikut campur. Pokoknya bawa sini." Dia udah ngambil uang itu dan dia harus jadi tumbal. Di situ Kang Badul langsung nyengkat. Dia langsung bilang, saya nggak bakal nyerahin anak ini ke kamu. Kalaupun kamu berani macam-macam sama anak ini, lawan saya bakal bakar kamu. Saya bakal hancurkan kalian semua. Saat itu, para sosok ini tertawa. Seakan-akan mereka ini menantang. Mereka menantang Kang Badul. Kamu bisa apa? Kamu itu bisa apa sih? Kamu bisa apa? Udah mendingan bawa sini. Atau kamu juga mau jadi tumbal? Kang Badul nggak pikir panjang. Dia langsung nundukin kepala sembari membaca doa dan dia puterin tasbihnya. Dia puterin sambil berpikir. Nah setelahnya sosok makhluk-makhluk yang ada di depan Kang Badul dan juga Kang Piin ini secara tiba-tiba seakan-akan kayak cacing yang kepanasan. Nah di situ Kang Badul memberhentikan apa yang ia lakukan. Dia berhentikan putaran tasbihnya. Dan dia bilang, kalian kembali ke asal kalian dan bilang ke majikan kalian untuk berhenti melakukan hal keji. Karena ini dilarang oleh agama. Bahkan kalau kalian masih meneruskan hal ini, saya bakal benar-benar lebih kejam ke kalian. Para sosok ini langsung ketakutan dan mereka semua langsung menghilang. Belum sempat Kang Piin bertanya kepada Kang Badul. Tiba-tiba Kang Badul ini nengok ke arah Kang Piin, ia tersenyum. Ia mempalingkan wajahnya. Kemudian dia pergi, menghilang, entah kemana. Saat itu juga Kang Piin pun sadar dari mimpinya. Dia bangun tepat pada subuh hari. Saat itu dia melihat istrinya masih tertidur. Nah, dengan inisiatif dia bangunin, "Dek, bangun subuh. Ayo sholat subuh." Nah di pagi harinya mereka menjalani aktivitas seperti biasanya. Mereka ke pasar dan lain sebagainya. Dan saat itu juga Kang Piin ini ya nggak ngalamin hal-hal aneh lagi. Sampai pada akhirnya sore harinya sampai malam hari. Dan dia dagang itu aman.
Gak ada gangguan lain, gak ada gangguan lagi. Dan melewatin jalan yang sebelumnya ia takut, itu udah biasa aja. Sampai pada akhirnya, kisah ini pun berakhir. Dulur-dulurku tapak misteri dimanapun kalian berada. Kisah ini merupakan sebuah kisah yang nyata, yang dialami langsung oleh Kang Biin sendiri. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Kang Biin yang sudah mempercayai channel kami untuk membagikan kisah yang dialami oleh Kang Biin. Dan dari kisah ini saya ingin berpesan kepada kalian semua. Syukurilah apa yang kita punya, selagi itu didapatkan dengan cara yang halal dan benar. Tak usah khawatir tentang bagaimana cara Tuhan memberikan rizki kepada kita. Apalagi sampai-sampai kita nekat berbuat hal kecil seperti pesugihan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.